Siapa orang hari Jumat mandi, lalu pakai pakaian yang terbaiknya, yakni pakaian putih, pakai wangi-wangian, berangkat Jumat pelan-pelan, enggak ngelangkahin orang punya pundak, sholat dia, maka kemudian itu Allah ampuni dosa, seminggu rontok tuh dosa. Allah berikan barakah hidupnya. Bahkan di dalam madhab Malik, mandi Jumat ini wajib adanya. Berdosa hukumnya orang yang Jumat enggak mandi. Dalam madhab Imam Malik, saudara. Dari mana itu ngomong begitu? Ada hadisnya di Bukhari Muslim juga. Daripada sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar kanjeng Nabi bersabda, al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim, mandi Jumat itu wajib atas tiap-tiap orang baligh. Bagaimana Imam Syafi'i menyoroti hadis ini? Maknanya sunat muakkad kaya wajib. Tapi Imam Malik tetap berpendapat wajib. Sehingga ulama-ulama besar madhab Syafi'i terkait mandi Jumat, kalau sampai luput, enggak keburu mandi, habis dohor, sunat diqodok. Diqodok mandi. Niat saya mengkodok mandi Jumat. Habis Jumat tuh. Saking pentingnya mandi Jumat. Jangan sampai kagak mandi tuh Jumat. Tuh Jumat, sunat. Jangan sampai enggak mandi. Tapi ingat, yang disuruh mandi yang mau sholat Jumat. Mandi Jumat sunat, madhab Malik wajib. Jadi kalau kita lupa habis Jumat pulang kantor mandi, kodok mandi Jumat. Jangan enggak. Bagaimana kalau malam Jumatnya dia habis tempur bunuh Yahudi? Jadi bagaimana kalau malam Jumat juga tidur sama bini? Ini mandi Jumat, bolehkah digabung? Boleh. Niat saya mandi karena mengangkat hadas besar dari sekujur badanku, dan juga mau sholat Jumat fardu, karena ta'ala fardunya mau mandi besar. Jadi namanya 2 in 1. Satu kali mandi 2 ganjaran. Ganjaran wajib dapat, ganjaran sunat dapat. Tuh begitu malam Jumat. Begitu mandinya gedenya enggak kehitung, wong mandi wajib. Ganjarannya ama mandi Jumat luar biasa besar malam Jumat. Kayak begitu tuh. Begitu. Gitu. Kenapa? Yahudi tinggal dikit. Jadi begitu tuh. Saking pentingnya mandi Jumat. Bagaimana Jumat juga, hari raya juga, tidur juga, 3 in 1. Jadi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bibarakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Faslun, adapun ini yaitu sebuah fasal pada menjelaskan kesunatan-kesunatan di hari Jumat bagi seorang muslim. Yusannul ghuslu li hadiriha, disunnatkan mandi lihadiriha bagi orang yang mau menghadiri solat Jumat. Wattabkiru li ghairil imami, dan sunat berpagi-pagi ke masjid namun bagi bukan imam. Min tulu'il fajri, daripada terbit fajar. Walubsul bidi, dan sunat memakai pakaian yang putih-putih. Wattanzifu, sunat bebersih. Wattatayyubu, sunat memakai wangi-wangian. Wal masyu bisakinati, dan sunat jalan kaki dengan tenang. Wal ishtighalu biqiraatin aw dzikrin, sunat menyibukkan diri dengan baca Quran atau dzikir fi tariqihi, di jalanannya. Wa fil masjidi, dan di masjid. Wal insatu fi halil khutbati, sunat diem dalam keadaan khutbah. Bitarkil kalami, dengan meninggalkan ngomong. Wadzikri, berzikir. Lisami'i, bagi orang yang mendengarkan. Wabitarkil kalami duna dzikri li ghairihi, dan dengan meninggalkan berbicara, tidak berzikir bagi selain orang yang mendengarkan. Wallahu a'lam. Kita bedah dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, hari Jumat adalah hari yang sangat agung dalam Islam. Di antara kehebatan hari Jumat adalah di mana Nabi Adam alaihi salam sebagai bapa moyangnya manusia dicipta pada hari Jumat. Nabi Adam alaihi salam masuk ke dalam surga hari Jumat. Termasuk juga Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah setelah makan buah yang dilarang, itu pun juga hari Jumat. Kiamat juga terjadinya hari Jumat. Bahkan siapa yang meninggal dunia di hari Jumat atau malam Jumat, janjinya beriman, pastikan dia kagak bakal ngalamin siksa kubur. Tuh begitu. Pengen enggak? Ya 3 hari lagi lah. Ini kan Rebo, Selasa, Rebo, Jumat. Maka di hari Jumat banyak ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita kerjakan, khususnya orang laki ini. Mana tuh kesunatan-kesunatan Jumat? Jadi kesunatan Jumat secara singkat ada 2.
Enggak banyak. Yang pertama, kesunatan berhubungan dengan sholat Jumat. Yang kedua, kesunatan yang berhubungan dengan hari Jumat, harinya. Jadi ada yang berhubungan dengan sholat Jumat, ada yang berhubungan dengan hari Jumat. Artinya kalau ngomong hari, walaupun kagak sholat Jumat kayak perempuan gitu, kan ngalamin hari. Mana tuh sunatnya? Pertama, yusannul ghuslu lihadiriha. Sunat kalau Jumat itu mandi. Tapi ingat, yang disuruh mandi orang yang mau sholat Jumat, walaupun perempuan. Perempuan begitu mau ikut sholat Jumat, tetap disunatkan mandi. Orang laki kagak ada niatan di hatinya mau sholat Jumat, kagak sunat mandi. Jadi yang disunatkan mandi ini siapa saja yang mau sholat Jumat, itu hukumnya sunat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ahadukum ilal jumu'ah falyaghtasil. Apabila hendak datang seorang kamu kepada salat Jumat, maka hendaklah mandi. Jadi yang disuruh mandi yang mau salat Jumat, walaupun perempuan. Laki kagak ada niatan mau Jumatan, kagak disunatkan mandi ini sunat. Bahkan di dalam madhab Malik, mandi Jumat ini wajib adanya. Berdosa hukumnya orang yang Jumat enggak mandi. Dalam madhab Imam Malik, saudara. Dari mana itu ngomong begitu? Ada hadisnya di Bukhari Muslim juga. Daripada sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Kanjeng Nabi bersabda, al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib atas tiap-tiap orang baligh. Bagaimana Imam Syafi'i menyoroti hadis ini? Maknanya sunat muakkad kaya wajib. Tapi Imam Malik tetap berpendapat wajib. Sehingga ulama-ulama besar madhab Syafi'i terkait mandi Jumat, kalau sampai luput, enggak keburu mandi, habis dohor, sunat diqodok mandi. Niat saya mengkodok mandi Jumat, habis sholat Jumat tuh. Saking pentingnya mandi Jumat, jangan sampai kagak mandi tuh Jumat sunat. Jangan sampai enggak mandi. Tapi ingat, yang disuruh mandi yang mau sholat Jumat. Mula kapan mandinya? Mandinya mulai masuk dari azan subuh. Dari azan
subuh, dengar adzan subuh udah masuk tuh, dapat ganjaran. Niat saya mandi karena mau sholat Jumat, adzan subuh. Ampe kapan? Ampe menjelang berangkat. Berangkatnya jam berapa biasanya Jumat? 12, tengah 12 mandinya. Berangkatnya jam berapa? 11, tengah 11. Pokoknya tengah jam sebelum berangkat mandi. Itu paling gede ganjarannya. Paling gede. Tengah jam sebelum berangkat. Paling gede ganjaran. Tengah jam. Tapi mulai masuknya dari adzan subuh. Adzan subuh. Sehingga bagi kita yang kerja kantoran, mandi pagi itu aja langsung mandi Jumat. Jadi siangnya nggak perlu mandi, udah cukup. Begitu ditolongin oleh Nabi, emang waktunya dari mulai adzan subuh. Tengah mandi kan udah adzan subuh udah masuk, nggak apa-apa. Begitu. Mandi, jangan nggak mandi. Mandinya bagaimana mandi Jumat ini? Biasa, fardu mandinya rukunnya 2. 1 niat, 2 ngalirin air ke sekujur badan. Jadi waktu dia pala disiram air, di hatinya aku niat mandi karena mau sholat Jumat, sunat karena Allah Ta'ala. Begitu tuh. Siram tuh badannya seluruhnya, jangan sampai nggak kena air, termasuk bol. Bol tuh kalau keluar itu disiram tuh air. Tuh mandi Jumat. Pusernya tuh yang bodong, kenain air juga kalau Jumat. Bagaimana mandi yang paling sempurnanya mandi Jumat? Kalau pengen sempurna ngikut Nabi total, maka sebelum mandi siram dulu duburnya. Duburnya dulu dibersihin dengan niat saya mandi Jumat. Niat tuh duburnya tuh disiram. Udah disiram dubur, disabunin kemaluan, udah rapi. Kedua wudu dulu. Biasa niat wudunya, niat saya wudu karena mengangkat hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Sampai kaki disiram. Nabi begitu tuh kalau mandi Jumat. Anda begitu enggak tuh? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi wudu dulu. Udah rapi wudu, baru siram pala. Niat lagi, niat saya mandi karena mau sholat Jumat sunat karena ta'ala. Pala dulu, habis pala siram bagian depan badan kanan. Siram bagian depan kanan, sampai kaki. Udah depan belakangnya, siram kanan. Udah belakang kanan, kiri, depan, ampe kaki. Udah ampe kaki depan, belakangnya lagi. Udah rapi tuh, semuanya sempurna. Dah mau sabunan tuh. Sabun, siram lagi. Selesai mandi, doa. Biasa kayak doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh.
Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Asyhadu an la ilaha illa anta wa subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah alamin. Selesai mandi Jumat. Kalau pengen sempurna kayak begitu, udah tuh mandi Jumat. Bagaimana kalau malam Jumatnya dia habis tempur bunuh Yahudi? Karena ngegempur Palestina mulu. Karena Yahudi ngegempur Palestina, dia malam Jumat. Iya, malam Jumat. Begitu. Ada kiai, bininya muda, santrinya. Dia kagak berani, ini santri guru. Itu kiai kagak enak sama murid, gimana nih ngomongnya? Dia dongeng, kalau malam Jumat tuh sama dengan membunuh 1000 Yahudi. Itu si bininya, bang kita bunuh aja Yahudi nih, ngerusak Palestina. Begitu. Iya. Maka kemudian dia tidur sama bininya. Itu hampir tiap malam. Itu bininya wong muda, lakinya udah bingung. Wong udah senja. Kata lakinya, Yahudi tinggal dikit, ntar dulu. Biar banyakan. Jadi bagaimana kalau malam Jumat juga tidur sama bini? Ini mandi Jumat, bolehkah digabung? Boleh. Niat saya mandi karena mengangkat hadas besar dari sekujur badanku dan juga mau sholat Jumat. Fardu karena ta'ala, fardunya mau mandi besar. Jadi namanya 2 in 1. 1 kali mandi 2 ganjaran. Ganjaran wajib dapat, ganjaran sunat dapat. Tuh begitu malam Jumat. Begitu. Mandinya gedenya enggak kehitung, wong mandi wajib. Ganjarannya ama mandi Jumat luar biasa besar malam Jumat. Kayak begitu tuh. Begitu. Gitu. Kenapa? Yahudi tinggal dikit. Jadi begitu tuh. Mandi Jumat sunnat, mazhab Malik wajib. Jadi kalau kita lupa habis Jumat pulang kantor mandi, kodok mandi Jumat. Jangan enggak. Saking pentingnya mandi Jumat. Bagaimana Jumat juga, hari raya juga, tidur juga. 3 in 1. Jadi juga. Udah hilang ganjil genap yang ada. Begitu. Tuh begitu saudara. Intinya mandi Jumat sunat. Jangan enggak Jumat tuh mandi. Mendekati berangkat lebih gede lagi ganjarannya. Begitu. Mendekati berangkat. Yang kedua, sunat tabkir, berangkat pagi-pagi.
Dan ini salah satu daripada as-sunanul mahjurah, ajaran Rasulullah yang sudah dicuekin umatnya, yang umatnya udah jarang ngerjain. Namanya tabkir, berangkat pagi-pagi Jumat. Dalam hadis yang sahih, Imam Bukhari, Imam Muslim riwayatkan bahwa siapa orang yang berangkat Jumat pada gelombang 1, maka ganjarannya kayak ngorban unta. Saban Jumat ngorban unta. Kalau berangkatnya gelombang 2, kayak ngorban sapi. Kalau berangkatnya gelombang 3, kayak ngorban kambing. Kalau berangkatnya gelombang 4, kayak ngorban ayam. Kalau berangkatnya gelombang 5, kayak ngorban burung perit, peking, begitu. Tahu enggak? Begitu. Kalau berangkat jam keberapa tuh? 6. Kayak orang sedekah telur cicak. Berangkat. Gelombang 1 tuh jam berapa? Jam 7. Siapa orang berangkat Jumatnya jam 7, udah nyampe masjid. Iya, jam 7. Itu ngorban unta. Kalau jam 7. Jam 7 sampai 7:09. Pokoknya ini unta. Kalau berangkatnya jam 8 ngorban sapi. Kalau berangkatnya jam 9 ngorban kambing. Kalau berangkat jam 10 ayam. Jam 11 burung perit. Jam 12 telur cicak. Jadi biasanya kalau Jumat dapat apa? Iya begitu tuh. Itu ganjaran berangkat. Dan ini ajaran yang mulai hilang. Ada orang mau ngamalin ribut. Baru nyampe masjid dipelototin sama merbot. Lu mau geser gua. Mau geser. Begitu. Dikata mau geser. Kagak. Gua mau ngamalin ngaji malam Rebo. Begitu. Dikata mau geser. Jasbi emang ada. Ini ganjaran akan hilang kalau khotibnya udah masuk masjid. Khotibnya masuk masjid jam 11, udah duduk di depan jam 11. Yang datang sesudah khotib masuk nggak ada ganjaran berangkat sama sekali. Kagak ada. Makanya khotib tuh dikasih tempat istirahat. Khotib tuh baru masuk kalau sudah azan. Biar orang dapat ganjaran. Kasih masjid tuh ruang istirahat. Ruang istirahat. Biar rapi. Karena kalau khotib udah masuk, udah habis. Ganjaran gak dapat. Kita datang khotibnya duduk aja depan. Mana tanggal 11 sudah duduk lagi. Ya wassalam.
Kagak ada ganjaran ini. Maka khotib itu didudukin di ruang khusus. Baru keluar dari ruang khusus sesudah qobliyah Jumat. Udah qobliyah Jumat pas innallaha wa malaikatahu baru dia nongol. Itu aturan Jumat buat khotib. Aturannya begitu. Qobliyahnya itu di ruangan khusus. Jadi pas keluar itu ketemu orang, salam. Jadi khotib itu salamnya 2 kali. Pertama salam ketemu orang di sop pertama. Kedua salam buat rame-rame di atas mimbar. Itu begitu. Sunnatnya. Diatur. Khotib jangan masuk entar. Jadi barisan tuh udah penuh. Nggak ada barisan kosong dalam sholat Jumat, nggak ada. Kotak amal juga lancar jalannya, nggak pakai berhenti, udah rapi. Khotib mau tinggal naik mimbar doang. Itu begitu. Di sholatnya di tempat khusus. Dia baru ketemu orang kalau udah mau khutbah. Itu sunnatnya begitu. Makanya khotib jangan berangkat duluan. Repot di kota besar. Kalau berangkatnya telat macet, stres pengurus masjid. Kalau berangkat duluan jam 9 nyampe, repot di jamaah. Makanya kasih ruang ngaso buat khotib, kasih. Biar dia duduk. Pengurus tenang, dia tenang. Ada tempat. Kalau nggak ada ruang ngasoknya, khotibnya duduk di depan, repot. Ada seorang istri tegur lakinya, bang ke masjid, astagfirullah berisi kamat, ono khotib masih nongkrong di depan. Orang nongkrong nungguin lu, biar cepat masuk. Kalau masuk lu kagak ada berganjaran berangkat, kagak ngerti. Makanya diumpetin. Itu aturannya. Dipakai tuh aturan Jumat tuh, khotib tuh nongkrong. Makanya manajemen masjid namanya. Kalau mau bangun masjid, kasih di ruang depan tuh tempat ngaso, duduk, nongolnya dari situ. Seruang buat dia duduk. Itu dipakai kalau maulid, kalau acara-acara besar masyarakat, kiai itu jangan ditaruh di panggung. Tuh mau kiai ditaruh di panggung, duduk aja di situ tuh. Begitu, nggak adab dia, nggak adab. Suruh duduk, dia naik panggung kalau dia mau ceramah aja. Gitu di panggung dikasih kue mau dimakan orang suruh dengerin. Begitu. Repot begitu. Mana ditaruhnya banyak kan di panggung, ya kagak dimakan. Gitu. Begitu. Akhirnya di panggung kiainya ada banyak, ada 10 di panggung ngobrol aja. Gimana sehat-sehat ya lagi ceramah nih ngobrol. Enggak bener. Yang enggak bener panitianya. Yang nyiapin begitu. Jangan. Begitu diatur. Islam tuh ngatur. Khutbah Jumat aja begitu. Khotib tuh umpetin. Ntar dia nongol kalau udah innallaha malaikatahu keluar. Begitu. Itu begitu. Diatur. Enggak gampang. Jadi pengurus tuh puyeng. Pengurus masjid. Orang berebut enggak jadi pengurus aja marah-marah. Gua bikin masjid lagi nih. Bikin masjid. Orang puyeng jadi pengurus tuh tanggung jawabnya. Emang enak. Repot ya heratnya. Begitu. Jadi pengurus tuh. Puyeng. Harus tahu aturan-aturan dalam bab peribadatan. Ini Jumat. Tabkir yang kedua, berangkat pagi-pagi. Tapi bukan imam. Kalau imam berangkatnya belakangan.
Kalau bakal imam tuh khotib maksudnya. Belakangan begitu. Supaya orang pada masuk dulu. Kayak begitu. Masuk dulu. Kayak begitu. Aturannya. Masuk dulu. Dicontoh sama mobil-mobil mikrolet di Bayoran tuh. Penumpang udah duduk, baru dia masuk. Itu dekat supir, temer. Begitu duduk aja, nyalain gas. Padahal dia mau kagak, ntar mau turun, ada supirnya mau jalan. Begitu. Emang begitu, sopir belakangan. Diatur. Ini Jumat. Nah inilah disebut sunanul mahjurah. Ajaran Nabi yang banyak ditinggalin umat. Kalau di Mekah enak, rame dari subuh. Di masjid tuh zikir. Makanya segala macam ibadah dikerjakan Jumat. Gede ganjarannya Jumat. Begitu. Kenapa belakangan Imam Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kayak begitu? Belakangan para sahabat kayak begitu. Belakangan orang dulu kayak begitu aturannya. Yang ketiga, sunat kalau Jumat tuh lubsul bidi. Memakai pakaian yang putih, sarungnya putih, bajunya putih, picinya putih, walaupun belum pergi haji, walaupun begitu, karena bukan pici haji yang putih kayak gini nih, bukan pici muslim. Orang haji nggak boleh pakai pici, kena dam, begitu, pakai pici putih. Pici, nggak usah malu. Kalau dibilang sama orang Pak Haji, amin, gitu aja. Tinggal jawab, jangan lu mau ngeledek mulu, ya kagak bakal ke Mekah. Orang didoain ngeledek, begitu nggak mau. Putih, kalau nggak punya minimal baju. Kalau Jumat tuh jangan kagak baju putih, supaya dapat syafaat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baju putih. Nabi pernah bilang, kata Nabi, man igtasala yaumal jumu'ah thumma labisa ahsana siyabih wa massatiban in kana indah thumma masya ilal jum'ati wa alaihi sakinah wa lam yatahatta ahadan wa lam yu'dhi thumma raka'a ma qudiyalah thumma antadhar hatta yansarifal imam ghufira lahu ma bainal jum'ataini. Siapa orang hari Jumat mandi lalu pakai pakaian yang terbaiknya, yakni pakaian putih, pakai wangi-wangian, berangkat Jumat pelan-pelan, enggak ngelangkahin orang punya pundak, sholat dia, maka kemudian itu Allah ampuni dosa, seminggu rontok tuh dosa. Allah berikan barakah hidupnya. Pakai baju putih Jumat. Kalau enggak punya baju putih, kalau kerja kantor dua pakaiannya. Satu pakai pakaian seragam kantornya, batik-batik. Mau sholat Jumat copot, pakai ngikut Nabi. Karena yang punya syafaat Nabi bukan kantor. Kantor enggak ada di akhirat. Pakai baju putih. Enggak punya baju putih, kopiah aja. Enggak punya kaos dalamnya aja. Enggak punya sempaknya aja. Ya Allah, putih. Kalau Jumat tuh jangan enggak. Uang kita biar dapetin berkah.
Nyontoh Nabi. Walaupun Nabi juga punya hijau, kuning, Jumat mau putih. Begitu. Yang kecil-kecil aja ngikut Nabi mah. Berat kalau yang gede-gede, yang tinggi-tinggi. Yang ringan-ringan aja. Yang putih kalau Jumat. Putih pakaiannya. Begitu. Kata Nabi, albisu min siyabikumul bid, pakailah dari pakaianmu warna putih, fa innaha min khairi siyabikum, warna putih itu pakaian terbaik kalian. Putih. Jumat niatnya ngamalin ajaran Nabi, berkah. Wis kalau sholat malam sampai bengkak mau berat. Yang kecil-kecil nyontoh Nabi, pakaian warna putih. Kalau Jumat upayakan walaupun kagak baru, putih Jumat, biar dapat syafaat dari Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Putih Jumat, upayakan putih. Begitu. Kalau enggak punya ya udah, yang punyanya aja. Apa kek? Begitu warnanya, begitu. Begitu. Lagi zaman kampanye, pakai bajunya ada yang biru, ada yang merah, udah putih aja satu Jumat. Begitu. Mana lagi keempat, watanzifu, bebersih. Kalau Jumat tuh cukur, potong kuku dari Kamis Asar. Rezekinya luas kalau motong kuku tuh Kamis Asar sampai Jumat. Begitu, bebersih. Potong rambut. Begitu. Gunting rambut tuh Jumat. Rambut mana aja, termasuk rambut pala bawah. Iya, cukur kalau Jumat. Di mana nyukur rambut bawah? Iya, yang kayak begitu ditanya juga. Di mana? Yang penting jangan di kop salon. Begitu. Yang kayak begitu ditanya. Begitu. Cukur. Abu Hurairah radhiyallahu taala an, sebagaimana Imam Tabarani riwayatkan di dalam kitabnya Mu'jam al-Awsat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqallimu adfarahu wa yaqussu syaribahu yaumal jumu'ah qabla an yakhruja ila shalah. Kata Abu Hurairah, Rasulullah itu selalu sebelum berangkat Jumat tuh potong kuku, begitu, rapihin kumis, cukur rambut. Jumat Nabi gitu. Jadi jangan ikut Nabi. Mulanya dari telunjuk tangan kanan, tengah kanan, manis kanan, kelingking kanan, kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kanan. Kaki dari kelingking kanan, manis kanan, tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kanan, jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri. Begitu, motong kumis dari kanan dulu Nabi, baru kiri. Potong rambut kanan dulu, ngadep kiblat. Tuh begitu. Saya sering cukur pas Sundan, saya demen ngadep kiblat cukurnya.
begitu. Saya cari, gitu. Pokoknya ngadep-ngadep kiblat pasti saya cari tempat cukur, biar ngikut Nabi dikit-dikit. Bebersih, begitu bersih badannya. Jumat, orang dulu kenapa berkah anaknya banyak kayak biji tasbih 33, kerja selagu-lagunya bisa ninggalin warisan dari Kamis asar udah rapi. Sarung, namanya sarung gebeng dari Palembang, merah, udah dijemur kong, ngapain? Buat besok Jumat kata dia. Udah dirapi, siap-siap. Orang dulu saking agungnya Jumat kayak begitu. Orang dulu berkah. Udah dipersiapkan pakaian buat besok dari Kamis. Agungnya Jumat orang dulu. Makanya berkah. Dijembreng aja pakai alu samping rumahnya. Orang dulu biar bagus. Begitu. Kayak begitu. Gitu. Yang rapi wong Jumat itu ibadah paling topnya ibadah. Jumat. Jadi makanya orang dulu mabarakah hidupnya. Karena amat sangat ngamalin ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jumat. Mana lagi kalau Jumat tuh udah berapa ya? 4, 5. Wattatayyub. Kalau Jumat tuh pakai minyak wangi. Yang paling bagusnya minyak wangi. Pakai yang bagus, mahal, begitu. Silakan. Yang rapi, semprot badannya, pakai minyak wangi. Nabi aja kayak begitu. Yang keringetnya wangi, masih pakai minyak wangi kalau Jumat. Saking agungnya daripada hari Jumat. Yang punya aja, apa kayak minyak wanginya. Ada malaikat subuh mau dipakai dohor, itu malaikat subuh itu. Dohor lain lagi, itu mah ilmunya orang dagang. Suruh beli lagi malaikat dohor, beli malaikat asar, banyak itu orang dagang. Iya, pokoknya pakai minyak wangi yang bagus kalau Jumat. Itu ajarannya penting. Biar bagus Jumat pakai wangi-wangian. Yang keberapa? Keenam, wal masyu bisakinati. Kalau Jumat itu sunat jalan pelan, jalan kaki kalau bisa. Langkahnya tuh gede ganjaran. Kalau enggak ya naik motor muter. Kalau berangkat yang jauh, pulang yang dekat. Muter kemana kayak berangkat, biar ganjarannya gede. Nabi itu begitu. Jadi Nabi kalau berangkat Jumat muter yang rada jauhan, pulang yang rada deketan. Itu Nabi. Karena ganjarannya ini gede banget. Begitu. Begitu. Tuh berangkat. Jalan. Kalau bisa jalan kaki. Kaki kanan diangkat ditulis ganjaran 10. Kaki kiri diangkat diampuni dosa 10. Makanya makin jauh tuh makin gede. Begitu. Rumahnya nempel sama masjid pakai motor. Dikit ganjarannya, dikit. Tapi nggak apa-apa. Ngegasnya itu dapat ganjaran. Makanya muter dikit. Biar ada gedean.
ganjarannya. Terus yang keberapa ya? 7. Wal istighal biqiraatin au dzikrin fi tariqihi wa fil masjid. Di jalanannya baca Quran. Kalau dia hafal, nggak hafal kulhu, nunduk baca kulhu aja. Kalau nggak baca sholawat di jalanannya. Jangan ngobrol, sholat nariyah di jalanannya baca sholawat. Kalau bisa baca Quran kulhu aja di jalanannya tuh sambil jalan. Jangan ngobrol, zikir. Orang mau menuju kepada Allah, maka harus rapi. Harus rapi. Begitu. Berikut juga di masjidnya. Bisa baca Quran. Quran nanti kahfi di depan diajar. Kalau enggak kulhu aja. Kalau enggak sholawat ntar di depan ngomong sholawat. Di jalanan. Sampai masjid. Begitu. Masuk masjid kaki kanan. Baca doa. Allahumma gfirli dhunubi. Waftah li abwaba rahmatik. Kaki kanan masuk. Niat i'tikaf. Jangan sampai enggak aku niat i'tikaf. Sambil jalannya. Sudah kaki kanan. Aku niat i'tikaf. Di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Baru nanti qabliyah. Tapi nanti materinya. Kita baru jalan doang sampai pintu masjid. Segini aja masih panjang. Ada badab Jumat. Nanti wal insatu. Ingetin saya. Wal insatu fi halil khutbati. Sampai situ tuh nanti kita ngajinya. Segini aja dulu. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada doa. Ini ada wakaf dari hamba Allah, pahalanya buat Haji Marzuki bin Nimung, Haja Amih, Muhammad Nasir, Haji Muhyiddin Ahyar bin Haji Marzuki, Abdul Aziz bin Haji Marzuki, kemudian Anan Setiawan bin Haji Marzuki, Masria binti Haji Marzuki. Ini juga daripada para hamba Allah di lingkungan Al-Barkah, Al-Muflihun dan sekitarnya. Atas nama almarhum Kiai Sofwan Nizami 50.000, almarhum Kiai Sarip Mursal 50.000, Ustaz Mansurdin 50.000, Umi Susan 50.000, Kaisa Zalfa 50.000, Syafi'adzami 50.000, Zaini Abdul Ghani 50.000, Bang Kimung 50.000, Bang Pepen 50.000, Haji Hasbi 50.000, Umay Haji Hasbi 50.000, Bapak Anang 50.000, Haji Syahroni 50.000, Haja Maspu'ah 50.000, Cing Dani 50.000, Cing Dijah 50.000, Bapak Uda Uni 250.000, Ustadz Yunus 100.000, Kong Amar atas nama almarhum Haji Sabeni dan Haja Asmah 150.000, RT Eko 100.000, Ibu Tini 50.000, Bima 50.000, Bayi Haki 50.000, Nizar 50.000, Sabil 50.000, Mak Haji O'ok Kebon Jeruk 300.000, Ibu Ayu Cingkosim 150.000, Bapak Mista 250.000, Bapak Haji Aril 600.000, Bang Bandi 100.000, Bunda Sulis 50.000,
juga ini dari Ubaidillah 500.000 pahalanya buat kedua orang tua dan kedua mertua. Ini dari Ustadz Nurmansah minta didoakan keluarganya ada yang kurang sehat agar diberi kesembuhan oleh Allah. Kita baca Fatihah buat para hamba-hamba Allah yang berwakaf. Mudah-mudahan wakafnya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah subhanahu wa ta'ala lancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya. Allah subhanahu wa ta'ala sehatkan zahir batinnya, diri, keluarga dan anak-anaknya. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum, almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya, Allah bahagiakan di alam barzakhnya. Dan keluarga yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan yang segera, kesehatan yang sempurna, anak-anaknya yang dipendidikan, diberikan ilmu yang manfaat, ditinggikan derajatnya oleh Allah menjadi qurratu ayun yang bekerja mendapatkan pekerjaan yang barakah. Bitilkan niat wa da'awat al-Fatihah.